Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ilmi Reski dengan NIM 2102115000008 kelas 01A Prodi Arsitektur jurusan Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan 7 sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan 1. Sebelum kita melangkah pada penjelasan sketsa ruang tidur, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu struktur pada bangunan. Jadi, struktur pada bangunan adalah elemen-elemen atau bagian-bagian yang menjadi pokok penting berdirinya sebuah bangunan. Secara umum, struktur dibagi menjadi dua, yaitu substruktur atau struktur bawah dan superstruktur atau struktur atas. Substruktur atau struktur bawah merupakan bagian dari struktur bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah, sedangkan superstruktur atau struktur atas merupakan bagian dari struktur bangunan yang berbentuk memanjang ke atas. Oke. Yang pertama di sini adalah sketsa ruang tidur. Di sini saya membuat denah ruang tidur dengan ukuran 400 x 300 meter. Nah, struktur yang terdapat dalam ruang tidur ini adalah yang pertama pondasi. Pondasi adalah bagian bangunan yang tidak terlihat namun keberadaannya sangat penting sebagai penopang utama bangunan dan merupakan penghubung bangunan dengan tanah agar bangunan berdiri stabil terhadap beban sendiri, beban hidup, beban cuaca, atau bahan-bahan lain dari luar serta tekanan angin, gempa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah slope. Slope merupakan komponen struktur bangunan atas ke pondasi, jadi beban bisa tersalurkan dengan baik ke setiap titik pada pondasi. Yang ketiga kolom. Kolom merupakan struktur bangunan yang cukup penting untuk ketahanan bangunan. Komponen yang satu ini adalah tiang penyangga suatu bangunan yang berfungsi menahan beban. Yang keempat balok. Balok merupakan penguat horizontal yang berfungsi sebagai dudukan lantai dan pengikat kolom lantai atas. Kemudian yang kelima plat lantai yang berfungsi untuk menjaga ketahanan sebuah konstruksi bangunan. Yang keenam dinding. Dinding merupakan komponen struktur bangunan yang mempunyai banyak peran dan fungsi. Ia berfungsi untuk menyokong komponen struktur bangunan lainnya seperti kuda-kuda, plafon, dan atap. Kemudian yang ketujuh tangga. Tangga adalah komponen struktur bangunan yang berguna untuk menghubungkan lantai atas dan bawah. Yang kedelapan kuda-kuda. Kuda-kuda merupakan penyangga utama struktur atap sebuah bangunan, pada umumnya terbuat dari kayu. Yang kesembilan adalah atap. Atap berfungsi sebagai pelindung seluruh bagian dalam maupun luar bangunan dari cuaca panas dan hujan. Di area atap terdapat rangka atap dan penopang rangka atap. 2. Jenis beban dan pondasi garis. Nah, di sini saya telah menggambarkan contoh pondasi garis dengan komponen pasangan dinding 1/2 bata, teras ram, slope dengan ukuran 15/25, lantai keramik dengan ukuran 30/30, spesi, pasir uruk, tanah uruk, pondasi batu kali, dan astamping. Kemudian jenis beban. Yang pertama, beban statis dan dinamis. Beban statis adalah beban yang bekerja secara terus-menerus pada suatu struktur. Sedangkan beban dinamis adalah beban yang bekerja secara tiba-tiba pada struktur. Kemudian yang kedua, beban hidup. Beban hidup adalah semua beban yang terjadi akibat penghunian atau penggunaan suatu gedung. Kemudian yang ketiga, beban mati. Beban mati adalah beban yang tidak berubah berat struktur sendiri atau bagian struktur yang tidak boleh dipisahkan dari struktur utama.
Kemudian yang keempat, beban angin. Beban angin adalah beban yang terbesar yang dapat bergerak mengitari permukaan bangunan atau sejajar dengannya. Yang kelima, beban gempa adalah semua beban statik ekuivalen yang bekerja pada gedung atau bagian gedung yang menirukan pengaruh dari gerakan tanah akibat gempa itu. Yang keenam, beban termal. Semua bahan akan mengembang atau berkonstruksi dengan perubahan suhu, dan ini dapat mengerahkan beban yang signifikan pada suatu struktur. Ini biasanya terjadi pada struktur atap baja di siang hari yang panas. 2. Struktur dan konstruksi rumah sederhana. Nah, di sini saya telah membuat struktur dan konstruksi rumah saya dengan rincian. Terdapat rangka atap yang merupakan rangka atap beton, kemudian kolom, slope, dan pondasi. Kemudian, bangunan itu dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah bangunan gedung. Adapun dalam sistem struktur dan konstruksinya, bangunan gedung ini terdiri dari struktur bawah, tengah, dan struktur atas. Kemudian, bangunan transportasi. Bangunan ini digunakan untuk berjalannya sebuah transportasi seperti jalan raya, rel kereta, terminal, dan lainnya yang berhubungan dengan transportasi. Sistem struktur dan konstruksinya hanya berupa pondasi, balok, slope, dan lain-lain. Kemudian bangunan khusus. Bangunan khusus contohnya adalah anjungan lepas pantai, menara jaringan listrik tegangan tinggi, menara pemancar radio, TV, dan sebagainya. Sistem struktur dan konstruksinya hampir sama dengan bangunan gedung. Kemudian yang keempat, bangunan air. Dengan contoh seperti bendungan. Struktur dan konstruksinya terbilang sederhana, tentu saja dengan adanya semua elemen yang terdapat pada penjelasan awal. 3. Konstruksi kayu. Nah, di sini saya telah membuat denah bangunan pos satpam dengan rincian usuk dengan ukuran 5/7, gordin dengan ukuran 8/12, balok jepit dengan ukuran 8/12, balok nok dengan ukuran 8/12, papan Reuter dengan ukuran 2/20, reng dengan ukuran 2/3, skor dengan ukuran 8/12, tiang kuda-kuda dengan ukuran 8/12, gordin dengan ukuran 8/12, kaki kuda-kuda dengan ukuran 8/12, balok tarik dengan ukuran 8/12, balok tembok dengan ukuran 8/12, kemudian slope 15/20. Di sini terdapat pondasi batu kali. Nah, jenis dan ukuran kayu olahan untuk rangka bangunan. Untuk kolom itu, untuk kolom utama biasanya terpasang 3,5 meter agar dimensi balok untuk menopang lantai tidak begitu besar. Sedangkan untuk kolom praktis biasanya jarak pasangnya itu 3-4 meter. Yang kedua, dinding. Dinding dengan bahan kayu banyak digunakan pada rumah zaman dahulu atau pada rumah-rumah tradisional. Bentuk dari dinding kayu ini biasanya persegi panjang dengan panjang sekitar 5-7 meter dan lebar 20-30 cm. Kemudian yang ketiga, rangka. Rangka atap biasanya menggunakan kayu yang terdiri atas kuda-kuda dengan ukuran 8x15, 8x12, minimal kayu kelas 2, balok tembok, garding, balok bubuk, balok jurai, kaso dengan ukuran 5x7, reng dengan ukuran 2x3, papan bubung atau not dengan ukuran 2x20 cm. Kayu yang biasanya digunakan yaitu kayu mahoni atau kayu meranti. Kemudian yang keempat, pelat lantai. Pelat lantai bahan kayu biasanya digunakan pada rumah panggung. Pelat lantai kayu biasanya berukuran 2-3 meter dan lebar 2-30 cm. Kemudian yang kelima, balok. Balok dengan bahan kayu seringkali dibuat untuk rangka atap.
Balok kayu yang digunakan pada konstruksi rumah panggung berukuran 10 x 10 cm, namun ukuran balok kayu yang beragam karena sesuai dengan fungsi. 4. Sambungan kayu. Sambungan yang pertama adalah sambungan kayu tipe bibir lurus. Di sini adalah tampak depannya dengan lebar sambungan yaitu 2 sampai 2,5 T dan lebar sampingnya yaitu 1 T. Kemudian sambungan yang kedua adalah sambungan kayu tipe takikan lurus dengan tinggi sambungan yaitu 2H. Di sini terdapat tampak muka dan tampak samping juga perspektif. Sambungan yang ketiga adalah sambungan kayu tipe bibir miring dengan tampak muka, terdapat dada tegak dengan ukuran samping yaitu 1/8 sampai 1/6 T. Kemudian panjang sambungan yaitu 2,5 sampai 3 T. Kemudian sambungan yang keempat adalah sambungan kayu tipe bibir lurus berkait dengan panjang sambungannya itu 2,5 sampai 3 T dengan masing-masing 1/4 T dan 1/4 T dengan lebar 2/5 T dan 3/5 T. Sambungan yang kelima adalah sambungan takikan lurus rangkap dengan arah memanjang. Dengan panjang sambungannya ukurannya adalah 2H dan potongan AA itu masing-masing 1/2H. Kemudian sambungan yang ke-6 adalah sambungan lidah dan alur arah melebar dengan ukuran 20 cm, 20 cm dan 1 cm dan tebalnya yaitu 1/3. Kemudian sambungan yang ketujuh adalah sambungan takikan lurus arah menyudut dengan lebar yaitu 1/2 T. Kemudian di sini itu kita menggunakan paku. 5. Konstruksi atap. Rencana atap struktur kayu, kemudian portal struktur atap dengan rincian rafter dengan ukuran 2/20, nok 8/14, balok sokong 8/14, bagel plat 2/40, ring balok 15/30, list plang 3/30, tupai-tupai, gording 1/12, kaki kuda-kuda, mur plat dengan ukuran 8/12. Kemudian rencana atap, rinciannya yaitu terdapat list plang dengan ukuran 25/30, mur plat dengan ukuran 8/12, gording dengan ukuran 8/12, nok dengan ukuran 8/12, kaso dengan ukuran 5/7, jurai dengan ukuran 8/12. Detail rencana atap. Oke. Detail A itu rinciannya adalah terdapat usuk dengan ukuran 5/7, plat bagel, mur plat dengan ukuran 5/12, ring balok dengan ukuran 15/30, list plang dengan ukuran 3/30. Kemudian detail B terdapat makelar, balok sokong, plat bagel, kaki kuda-kuda, balok gapit. Kemudian detail C rinciannya adalah balok capit, gordin dengan ukuran 8/12, tupai-tupai, kaki kuda-kuda, balok sokong. Kemudian detail D terdapat bubungan, router dengan ukuran 3/30, usuk dengan ukuran 5/9, kaki kuda-kuda. Kemudian genteng, nok dengan ukuran 8/14 dan reng. Rencana atap struktur baja ringan. Nah, di sini terdapat portal struktur atap dengan rincian skor CT 75, kaki kuda-kuda dengan ukuran 75, batang tarik dengan ukuran 75.
Kemudian di sini juga terdapat rencana atap. Detail rencana atap struktur baja ringan. Yang pertama adalah detail A dengan rincian terdapat akor atas dan sekrup ukuran 20. Detail B juga terdapat akor atas dan sekrup 20. Detail C terdapat akor atas juga sekrup 20, dan detail D terdapat akor bawah dan juga sekrup 20. Yang keenam, struktur tangga. Di sini saya menempatkan tangganya itu di ruang keluarga yang menyambung sampai ke ruang tamu. Tangga naiknya itu mulai dari di ruang keluarga. Ini merupakan detail tangga. Konstruksi tangga kayu itu dengan foto. Di sini terdapat potongan dan juga detail pada potongan. Yang pertama, detail A itu terdapat ibu tangga dengan ukuran 4/30, papan dengan ukuran 2/19, papan lantai bordes dengan kemudian balok dengan ukuran 6/12, papan bordes dengan ukuran 3/30. Dan untuk detail B itu terdapat papan langka dengan ukuran 3/30, ibu tangga dengan ukuran 4/30, papan dengan ukuran 2/9. Di sini itu lebar papan langkanya 24 cm, tinggi setiap anak tangganya 18 cm. Konstruksi tangga beton. Di sini terdapat potongan dan juga detail pada potongan. Detail A itu skalanya 1/26, kemudian detail B dan detail C. 7. Konstruksi fondasi. Nah, di sini saya membuat denah rumah tinggal sederhana, di mana pada lantai 1 itu terdapat carport dengan ukuran 5x3 meter, kemudian taman, juga teras, terdapat ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi atau WC, kemudian ruang tidur dengan ukuran 3x3 meter, kemudian taman dengan ukuran 1,5 x 300 meter. Dan di lantai 2 itu terdapat musola dengan ukuran 2x3 meter, ruang tidur dengan ukuran 3x3 meter, kemudian kamar mandi, ruang laundry, ruang kerja, dan juga ruang keluarga. Rencana pondasi. Nah, pada rencana pondasi itu terdapat slope dengan ukuran 15/20, pondasi batu kali dengan ukuran 1/3, dan galian tanah. Untuk detail pondasinya sendiri itu terdapat pasangan batu tela dengan ukuran 1/3, slope dengan ukuran 15/20, lantai keramik dengan ukuran 30 x 30 cm, pasangan batu kali dengan ukuran 1/4. Untuk pasangan batu kalinya itu memiliki ketinggian 0,50 dan lebar 0,70. Kemudian untuk juga terdapat pasangan batu kosong dengan ketinggian 0,10 dan lebar 0,70. Untuk alas juga terdapat alas pasir dengan ketinggian 0,05 dan lebar 0,70. Juga terdapat urungan tanah. Untuk tiangnya sendiri itu memiliki lebar 0,15 dan untuk lebar slope-nya yaitu 0,20. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.